Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan Anda juga Ustadz Tandi. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tempat dan waktu diperkirakan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani, lil khusus Ananda Adrian beserta para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang paling tinggi yang akan diperoleh daripada umat muslim di seluruh dunia di bulan suci Ramadan ialah ia mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mengetahui daripada sedikit penjelasan malam Lailatul Qadar, sedikit daripada riwayat ringkas yang telah diperoleh oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan yang begitu besar kepada umat baginda Nabi SAW pada saat beliau termenung menjalankan daripada salat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sengaja beliau dihampiri oleh malaikat Jibril alaihi salam dikarenakan rasa gundah seorang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, kecemasan kekasih Allah Subhanahu wa taala sampai di telinga daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dihampiri oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kekasih Allah, kenapa engkau sedih yang begitu dalam? Kenapa engkau saat ini cemas yang begitu tinggi?" Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Aku merenungkan bahwasanya umat-umat terdahulu memiliki umur yang begitu panjang, sampai ratusan tahun. Namun aku cemas, aku bingung, dan aku sedih ketika aku mendengar bahwasanya nanti umatku hanya memiliki kurang lebih 70 maupun 60 umur daripada umatku. Apakah mereka bisa beramal soleh di sisi Allah dengan begitu tinggi untuk melebihi para umat-umat terdahulu?" Segitu cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Semoga kita semua dijadikan umat beliau. Nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat itu pula malaikat Jibril alaihi salam memberikan kabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui wahyunya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr." Sadaqallahul azim. Tersenyumlah baginda Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu tersebut. Dikarenakan umat baginda Nabi SAW yang memperoleh daripada malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut telah mencapai daripada amal 1000 bulan, melainkan melebihi amal-amal soleh
dari umat-umat terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, apa yang sudah disampaikan. Sekarang ada punya pertanyaan. Pertama, bagaimana kita mengetahui kedatangan malam Lailatul Qadar, apa saja keutamaannya? Ma'asyiral ikhwani, bil khusus sahabat kami Adrian berserta para sahabatnya yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam Lailatul Qadar, malam yang begitu indah, yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, telah dikabarkan oleh kita semua, maka patutlah oleh kita untuk meraih agar kita mendapatkan malam tersebut, yang mana ketika kita mendapatkan malam tersebut, kita sudah beribadah daripada 1000 bulan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, seseorang yang ingin mengetahui malam Lailatul Qadar ialah seseorang yang mempunyai keyakinan tinggi dalam keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, di dalam riwayat para ulama, sebagian besar ulama-ulama kita, ia mendapatkan keimanan yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, dan dia pun mengetahui malam Lailatul Qadar akan menghampirinya. Orang tersebut akan menjadi lebih giat ibadahnya, yang tadinya hanya melaksanakan hanya puasa maupun salat fardu, maka ia menambahkan dan menambahkan amalan-amalan sunnah yang lain, amalan-amalan baik yang lain, karena ia ingin diperoleh dan dihampiri dari malam Lailatul Qadar. Pertanyaan kedua, apa saja amalan yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar, Ustadz? Ma'asyiral hadirin ikhwani fillah, amalan-amalan apa yang patut, yang baik kita laksanakan ketika kita ingin memperoleh daripada malam Lailatul Qadar yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sebagian para ulama besar kita memberikan kabar gembira yang paling inti. Seseorang ingin mendapatkan malam daripada malam Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak amalan-amalan baik, yang paling utama ialah tak tertinggalnya ketika ia sudah melaksanakan puasa Ramadan di siang hari dengan keimanan, di malam harinya ia tidak tertinggalkan daripada salat isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Di situ sangat perlu diperhatikan konsisten ibadah tersebut jika ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi amalan yang paling utama, yang paling baik ialah melaksanakan sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Wallahu a'lam. Ada satu lagi pertanyaan, Ustadz, bagaimana seseorang mengetahui jika dirinya telah melihat Lailatul Qadar? Ma'asyiral ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mengakhiri daripada bulan suci Ramadan dan banyak para umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperoleh dari malam begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar, orang tersebut akan menjadi lebih baik, yang terutama dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanannya
menjadi lebih yakin dan lebih mantap untuk menambahkan yakinnya setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan bukan hanya akhirnya bulan Ramadan, namun ketika datang bulan-bulan lain ia terus melaksanakan dan meningkatkan ibadah-ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut telah pantas dan telah kita ketahui di sisinya, di hatinya dan di keimanannya mendapatkan diperoleh malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari Anda mengenal malam Lailatul Qadar. Terima kasih untuk ilmunya, semoga terlalu bermanfaat untuk Anda dan teman-teman yang menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.